Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro Praditya Latha dengan NRP 021 akan menjelaskan tentang praktikum 2 dan praktikum 3. Untuk praktikum 2 yaitu pemrograman berstruktur dan praktikum 3-nya adalah timeout. Dalam praktikum kedua, kita nantinya akan mengubah dari sebuah file source yang ada yang terdiri dari 532 line baris akan kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sini akan dipecah menjadi 3 bagian yang lebih kecil, yaitu menjadi counter titik H dan counter titik C, hardware init H dan Z, serta sensor H dan sensor C. Bayangkan saja jika kita memiliki ribuan line baris, itu akan mempersulit kita dalam melakukan solving error. Nah, dengan melakukan pecahan dan membagi menjadi lebih kecil, itu akan lebih meningkatkan efisiensi dalam melakukan solving error. Di sini nantinya 532 program kita pecah jadi 3, yaitu untuk hardware init itu berisi dari ini sampai MX SPI. Untuk hardware init H, hardware init H ini berisi pendeklarasian fungsi secara makro atau fungsi dari GPIO itu si I2S3 SPI. Lalu untuk bagian hardware init C itu berisi dari implementasi dari fungsi-fungsi yang kita deklarasikan pada hardware init titik H. Ini merupakan isinya. Terdiri dari HI itu C sampai error handler. Lalu selanjutnya pada bagian counter untuk counter show sampai counter 0, itu akan bagian ini akan kita masukkan ke counter titik H. Kita pergi ke counter titik H. Ini untuk deklarasi fungsinya pada file header. Lalu untuk fungsi implementasi fungsi dari header ini terdapat pada sensor titik C yang berisi pada counter titik C, yang mana ini merupakan implementasi dari counter titik H. Isinya adalah ini untuk counter show, fungsi dari counter show yang terdapat pada counter H, yaitu seperti menampilkan nilai count dari ini. Lalu juga ada counter update dan counter reset. Lalu selanjutnya untuk sensor titik H diisi sensor detect dan reset detect. Sedangkan untuk sensor titik C nya ini implementasi dari sensor titik H nya, yaitu fungsi ketika sensor terdeteksi akan menjalankan ini, sedangkan untuk reset detect ketika reset terdeteksi akan menjalankan program if ini. Sehingga dari 532 line baris itu menjadi sekitar 54 line baris saja. Ini akan lebih mempermudah kita ketika terjadi error saat melakukan debug. Coba kita lakukan debug. Sini sudah errornya sudah 0 dan 0 warning. Selanjutnya untuk
praktikum yang ketiga, kita akan melakukan modifikasi program ini tadi dengan menambahkan timeout, sehingga timeout ini akan kita letakkan di bagian sensor titik C. Nah, dalam program sensor titik C ini, fungsi timeout ini sebelumnya untuk fungsi timeout ini adalah memberikan waktu tundaan ketika tombol ditekan terus-menerus, sehingga ketika terdapat misalkan abnormal atau tombol kita yang rusak atau short dan sebagainya, maka akan menyalakan buzzer serta melakukan print ke serial untuk memberitahu bahwasannya ada permasalahan pada tombol atau sensornya juga bisa. Nah, di sini untuk mekanismenya, pertama akan lakukan pendeteksian dari apakah sensor ini sudah tekan. Ketika sudah ditekan, kita lakukan debounce selama 20 milisecond. Lalu untuk program di bawahnya terdapat pendeteksian lagi, mengecek bahwasannya apakah tombol masih ditekan. Jika tombol masih ditekan, maka akan terdapat while yang akan melakukan looping untuk melakukan update timeout loop sampai timeout loop value-nya sama. Ketika timeout loop sama atau lebih besar dari timeout value, maka akan kita hidupkan buzzernya untuk memberikan indikasi bahwasannya terdapat permasalahan, dan kita lakukan print juga untuk button kanan bermasalah. Begitu pula pada button yang satunya, untuk konsepnya sama. Jika tidak, artinya deteksi berhasil dilakukan dan tidak ada penekanan secara terus-menerus, maka kita akan melakukan flag detect atau flag reset. Kita berikan logiknya satu. Dan itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.